Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasad orang tersebut masuk ke dalam neraka. Hadis ini tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Hadis ini secara kualitas terdapat perbedaan para ulama dalam memberikan kualitas hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, sebagian bahkan mengatakan hadis ini palsu. Namun yang mengatakan hadis ini palsu pun tak dapat membuktikannya. Maka lebih cenderung hadis ini adalah hadis yang dhaif. Walau hadis ini dhaif, kita faham bahwa ulama ahli hadis atau ulama mustalah hadis itu sepakat hadis walaupun dhaif, kalau itu digunakan sebagai fadail atau fadilah, termasuk dalam bab fadail, kemudian digunakan untuk memberikan semangat, maka diperkenankan alias sah-sah saja. Apalagi besok kita akan membahas hadis yang masih semakna dengan ini dan hadisnya sahih, sehingga tidak ada masalah kalau kita gunakan hadis ini untuk penyemangat. Setelah kita membahas kualitas hadisnya, mari kita membahas isinya. Bahwa hadis ini berisi tentang sikap gembira, senang, bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Memang harusnya kita bahagia, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang istimewa dalam Ramadan dan kita akan segera mendapatkannya. Nah, biar mudah, klarifikasi atau klasifikasi manusia menyikapi bulan Ramadan itu ada 4. Ada orang yang malah yang paling rendah ini, yang paling bawah ini, orang yang paling nomor 4, yang paling bawah ini yang D, berarti D adalah orang yang malah justru susah kedatangan Ramadan. Aduh, Ramadan, lapar. Nah, ini orang yang paling bawah D. Kemudian C ini adalah orang yang antara Ramadan datar aja. Tidak ada bahagia, tidak ada susah. Pokoknya datar aja. Ramadan kayak tidak Ramadan aja. Tidak Ramadan kayak Ramadan aja. Pokoknya puasa sih puasa, tapi dia tidak ada bahagia. Ini C. Kemudian B, ini orang yang bahagia kedatangan Ramadan, tapi bahagianya kurang tepat. Sebab dia senang dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Ya kalau masalah puasa sih puasa, tapi kebahagiaannya itu bukan pada puasanya, tapi kebahagiaannya pada dagangannya yang laris itu loh. Nah, ini ya bahagia, tapi bahagianya kurang tepat. Ya bahasanya ini dia tidak dapat intinya Ramadan, tapi yang ia bahagiakan adalah remuannya Ramadan. Berarti dia beli gorengan, ya dia ngambil remuannya, tapi ya tetap mending lah bahagia, asal ya dia tetap puasa. Kemudian yang paling excellent, yang paling A adalah orang yang bahagia dengan bahagia yang tepat ketika kedatangan bulan puasa, sebab ia sadar di dalam bulan Ramadan yang akan kita bakal menjumpai sebentar lagi ini, di sana ada keberkahan, ada rahmat Allah, doa mustajab, amal dilipat gandakan, dosa diampuni dan sebagainya. Maka tidak normal kalau kita tidak bahagia. Siapa yang kemarin banyak dosa, maka momen Ramadan untuk menghabisi dosa kita. Siapa yang kemarin memiliki doa-doa belum diijabah, maka sebentar lagi kita datang Ramadan, bulan yang penuh ijabah doa. Singkat cerita, berarti kita harus bahagia. Nah, setelah kita paham bahwa kita harus gembira dan bahagia, kemudian bagaimana cara meluapkannya? Bahwa gembira dan bahagia itu silahkan saja, ia tidak ada hukum. Maksudnya belum diberikan hukum apa-apa, dia ya baik saja, bahkan harus bahagia. Namun kemudian eksekusi bahagianya inilah muncul hukum. Sebab ada orang yang mengeksekusi kebahagiaan, meluapkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Misalkan begitu mau kedatangan Ramadan, ia pergi ke laut atau pergi ke gunung untuk merasakan kebahagiaan, senangnya dengan cara maksiat. Misalkan ada yang malah justru judi dan upamanya seperti itu. Nah, ini salah. Hendaknya setelah kita faham kita disuruh bahagia, maka luapkan kebahagiaan itu dengan yang sesuai dengan syariat, bahkan mendukung syariat. Cari ilmunya, misalkan ada tarhib Ramadan, misalkan kemudian bersedekah, misalkan kemudian pokoknya suasana-suasana bahagia itu ditunjukkan dalam bentuk kebaikan-kebahagiaan. Kita tahu bahwa besok di bulan Ramadan itu akan ada Lailatul Qadar,
akan ada bulan yang sangat bahagia. Kalau kita langsung masuk ke tanggal 1 Ramadan baru sungguh-sungguh, terkadang kita ini persis seperti mesin ya, mesin itu belum dipanasi sudah langsung dibuat balapan, ya jelas saja lah kram lah ya. Kita tidak ada pemanasan langsung olahraga ya kram. Betul, dapat 10 hari Ramadan kita langsung kram. Kenapa? Karena kita belum pemanasan. Nah, adanya bulan Sya'ban ini adalah kita pemanasan. Mulailah latihan kita membaca Al-Quran, mulailah latihan kita puasa, mulailah latihan kita melek malam dan sebagainya. Itu sebagai wujud bahagia. Oke, clear ya? Siapa yang seperti itu dalam hadis ini maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk. Amin Allahumma amin. Muncul pertanyaan bagaimana menyikapi kondisi yang kita sedang dalam pandemi wabah seperti ini. Yang pasti kita sedih-sedih, namun kesedihan kita ini jangan sampai membuat kita putus asa. Sebab kalau sampai putus asa, sebagaimana dalam kitab Hikam, justru kita tidak mengandalkan Allah tapi mengandalkan amal selama ini. Itu pun jebakan, mengandalkan masjid bukan mengandalkan Allah. Alhasil pastilah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Allah punya maksud baik. Boleh jadi salah satu maksud baiknya adalah Allah sedang mendewasakan kita. Kayak anak kecil itu loh, anak kecil itu kan bisa belajar kalau di bangku. Begitu ndak ada bangku, ndak ada buku, dia ndak bisa belajar. Lain cerita dengan kita orang yang sudah dewasa. Dimanapun harus bisa belajar. Sama kita itu dulu bisa ibadah itu kan ketika di masjid. Lah hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diberi kondisi seperti ini ya kita didewasakan, berarti di rumah pun kita harus tetap ingat Allah, kita harus banyak-banyak sholat dan sebagainya. Justru disinilah ujian kita. Kalau kemarin barangkali semangat kita itu karena digeret teman dan sebagainya. Hari ini kita sedang didewasakan, bagaimana semangat itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Loh kalau pahalanya bagaimana? Ada satu hadis lain mengatakan bahwa idza maridul 'abdul mu'min amarallahu ta'ala al malaikata an yaktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war raha. Apabila seorang hamba mukmin itu sakit atau dia dalam kondisi khawatir sakit karena ada wabah, maka Allah taala memerintahkan malaikat untuk menulis amal yang sebagaimana dia ketika dia sehat dan dalam kondisi lapang. Alhasil kita tetap dapat pahala asal tidak patah semangat. Ya bahwa sedih pastilah sedih kita karena masjid jadi sepi. Namun tetap kita harus ingat Allah, barangkali Allah lagi mendewasakan kita agar kita tidak menyombongkan lagi banyak-banyakan jamaah, bagus-bagusan masjid dan sebagainya. Kita bareng-bareng bertobat, sudah bukan lagi saling saat menyalahkan. Justru dengan bertobat bareng-bareng seperti ini, bahkan di rumah pun kita bisa beribadah maksimal. Allah melihat kita lebih dewasa dan insya Allah Allah akan kembalikan masjid kita itu. Dan yang kayak gini kan ya ndak tiap tahun, bahkan mungkin 100 tahun sekali atau kapanlah siklusnya. Pastilah Allah punya maksud baik. Jadi kita husnudzon saja kepada Allah. Dengan husnudzon kepada Allah pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Demikian dulu, matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan senantiasa siapkan Ramadan dengan banyak baca Quran, dengan banyak berzikir. Bahkan di rumah kita banyak sekali memiliki PR-PR di rumah, ibadah-ibadah di rumah. Tetap semangat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan masjid kita sebagaimana sedia kala sehingga kita bisa bersama lagi Ramadan di masjid. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.